Halo semuanya, selamat datang di channel Heikong. Di video kali ini kita akan bahas satu kamera dari handphone terbaru punya Apple, yaitu iPhone 15 Pro Max. Kenapa saya bahas kamera dari iPhone 15 Pro Max ini? Karena saat Apple mempresentasikan iPhone 15 Pro Series ini, lebih dari sepertiga durasinya itu membahas kamera tok. Artinya apa? Apple sangat yakin bakal banyak banget potensi yang bisa dibuka dari sebuah kamera iPhone 15 Pro ini. Kalau kalian masih ingat, Apple mengklaim ada 7 konfigurasi lensa pada iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max ini. Dalam kasus ini kita akan mengerucut di iPhone 15 Pro Max aja. 7 lensa itu apa aja? Mari kita bedah. Yang pertama, lensa makro, selanjutnya ada 13 mm alias ultra wide, ada 24 mm, 28 mm, 35 mm, 48 mm, dan yang terbaru adalah 120 mm telephoto lens alias 5 kali optical zoom. Kelihatan banyak banget ya, padahal lensanya di belakang cuman ada 3. Plot twistnya memang 4 dari 7 lensa yang diklaim sama Apple ini menurut saya adalah gimmick. Kenapa? Kita bedah lagi. Yang pertama adalah lensa makro. Ini sebenarnya hasil crop secara digital dari lensa 13 mm ultra wide. Kalian nggak salah dengar, lensa ultra wide sekarang sejak iPhone 13 Pro itu sudah dibekali dengan autofocus. Jadi secara teknis kalian kalau tidak menggunakan mode makro, hanya menggunakan ultra wide, lalu fokus ke objek yang sangat dekat, kalian bisa langsung tap fokus dan itu akan kelihatan hasilnya kalau dia punya sensor autofocus. Selanjutnya untuk lensa 28 mm sampai 48 mm itu merupakan hasil crop dari lensa utama 24 mm. Tapi kok bisa ya? Jawabannya sederhana, karena ketiga konfigurasi lensa ini ketolong sama resolusi sensor yang ukurannya 48 megapiksel. Dan dia diberi teknologi pixel binning yang dimana ini masih jadi bagian dari computational photography. Secara sederhana memang ini digital crop, tetapi bukan sembarang digital crop. Cakep. Apple walaupun menggunakan digital crop, tetapi dia berusaha mereplikasi hasil dari setiap focal length lensa ini. Kalian bisa cek YouTube Mamang ini, dia menjabarkan setiap focal length itu direplikasi sama Apple sedemikian rupa sehingga mirip dengan lensa sebenarnya. Sebagai konteks, ini hanya preferensi pribadi saya karena hasil computational photography yang menginterferensi penuh lensa itu tidak akan bisa menyamai persis hasil dari lensa bawaan yang ada di handphone itu sendiri. Tetap akan kelihatan mana yang computational photography, mana yang hasil dari optical sebenarnya. Tapi jangan salah, dibandingkan dengan iPhone 14 Pro Max ya, iPhone 15 Pro Max ini tetap punya ISP atau Image Signal Processor terbaru. Kalau dibandingkan hasilnya memang nggak terlalu kontras mana yang 14, mana yang 15. Tetapi ISP ini berperan penting di balik layar karena apa? Sensor HP ini nggak sebesar entry level mirrorless. Jadi dia tetap butuh bantuan dari ISP sehingga outputnya paling tidak bisa menyaingi entry level mirrorless pada kondisi tertentu. Bahkan bisa lebih bagus. Kalau mau jujur-jujuran nih, secara kasat mata itu agak sulit membedakan mana yang rekaman hasil 15 Pro, mana yang hasil rekaman 14 Pro Max. Kita perlu mundur sedikit ke belakang, di generasi iPhone 13 Pro itu baru kelihatan. Karena apa? Sensor 48 megapiksel ini dibandingkan 12 megapiksel jelas superior dari iPhone 13 Pro ini. Tetapi kelihatannya di mana? Kelihatannya kalau kalian mengaktifkan Apple ProRAW saat ngambil foto dengan resolusi 48 megapiksel itu akan kelihatan banget detailnya. Tapi pertanyaannya, apakah kalian ketika mengupload foto dan melihat foto di Instagram hasil 48 megapiksel itu akan kalian zoom sedemikian rupa, padahal pada prakteknya real life-nya adalah mereka sudah terkompresi melalui platform. Itu kembali ke kalian sendiri. Kalian ingin hasil yang seperti apa, tapi penggunaannya sebenarnya tidak hanya di sosial media, ada juga yang digunakan untuk bikin konten lebih advance. Kalau kalian lihat hasilnya masing-masing secara kasat mata, sekali lagi baik dari foto maupun video jika dilihat dari sosial media, ini kelihatan sama. Lah terus yang membedakan tuh apa? Ya yang membedakan lensa 120 mm itu tadi plus fitur baru dari Apple, yaitu Apple ProRes. ProRes opo mas? Dos pundi mas? Apple ProRes mas. Kalau kalian lihat dulu ya, hasil perekaman ProRes ini kelihatannya jelek.
welek banget, abu-abu, nggak ada warnanya, nggak kelihatan kontrasnya gimana, detailnya seperti apa. Bahkan kalau kalian tunjukin hasil rekaman ProRes ini ke om-om yang pengennya cuman buat nelpon sama nyimpen foto, itu mereka akan bilang, loh mas, lu HP sing biasa nih wae mas, lebih bagus yang SDR atau sing standar wae lah. Tapi sebenarnya dibalik semua itu ya, ProRes Log ini mempunyai potensi yang luar biasa banget. Kalau kalian ingat, Apple event kemarin itu direkam full pakai iPhone 15 Pro Max. Ada tapinya, dan banyak tapinya. Intinya adalah iPhone 15 Pro Max ini di atas kertas sudah siap untuk digunakan produksi yang sedemikian rupa. Sekelas Apple kemarin aja pakai iPhone 15 Pro Max buat memamerkan, hasilnya ternyata nggak kaleng-kaleng. Caranya ngaktifin ProRes itu gimana? Terus pun di masa caranya ngaktifkan ProRes itu kalian gampang. Di pengaturan langsung scroll down ke arah kamera. Setelah kalian buka kamera, di situ ada format. Klik formatnya, kalian langsung pilih ProRes Log. Nah, itu langsung dapet tuh. Kalian masuk lagi ke aplikasi kamera bawaan, nanti di pojok kiri atas ada tulisan ProRes Log. Tapi di rekaman ini SDR ya, karena belum kerubah ke ProRes Log. Catatan nih, kalau kalian ngerekam ProRes dan HP nih dipakai buat harian, yang dimana fotonya banyak banget, filenya banyak banget, yakin sumbangsi terbesar iPhone saat ini adalah storage-nya ada di hasil foto dan video. Disarankan pakai SSD eksternal, karena apa? Pertama, storage-nya lebih luas kalau yang kosongan. Selanjutnya, kalau kalian mau ngedit di komputer atau laptop, itu bisa langsung colok ke komputer kalian, jadi nggak perlu pindah lagi, walaupun speed transfernya kenceng banget wes, asli. Untuk ngedit terus gimana? Yang pertama dari laptop itu tadi atau dari PC lah. Terus kalau yang pengen nyobain ProRes Log, pengen ngedit tapi nggak punya laptop yang superior untuk ngedit video, kok bisa dari HP? Jawabannya bisa banget malahan. Ada tapi nih, karena handphone itu softwarenya juga terbatas, jadi kalian ngedit ProRes ini juga terbatas. Kayak misalnya kalau di laptop kalian bisa masking, bisa ngeliat lebih detail warnanya, terus bisa diatur dewe-dewe lebih detail lah intinya. Tapi kalau di handphone dari iPhone-nya sendiri itu kadang warnanya ya terbatas, ya ngono-ngono tok, gitu-gitu tok. Terus kalian mungkin yang ingin membenarkan skin tone bisa luput karena keterbatasan software itu tadi. Lah pertanyaannya, software-nya pakai apa mas? Ada dua, iki bayar kabeh. Lah terus kalau udah kayak gitu, lah kok software ikut bayar mas? Sebenarnya banyak yang gratisan, tapi mau yang lebih advance lagi ya rada effort dikit bayar, karena kan sekarang bayar udah ada pakai GoPay, udah nah monggo tinggal dipilih. Dan itu kan sekarang nggak sekali beli, ada yang langganan juga. Lah sekarang bayangin, nek misalnya kamu pakai HP tok ngedit, bayar ViscoCam sekian ratus ribu misalnya, ngomong lah tiwas tuku HP larang, tuku software yang langganan software melu bayar. Lah terus nek umpamane kamu mau ngedit ProRes Log terus nggak ada laptop, dan laptopnya misalnya eneng tapi kentang, lah tetep podo wae lebih murah kamu langganan daripada beli laptop baru, kan istilahnya gitu. Nah balik ke benang merah, sebenarnya kalau mengedit lewat ViscoCam ini ya, kita kerucutin lagi ke ViscoCam pakai softwarenya. Sorry aku nek iki emang nggak langganan karena aku ada langganan di Adobe Lightroom, tapi aku menemukan bahwa ngedit di ViscoCam itu lebih enak dan tergoda banget untuk langganan ViscoCam. Kalian bisa ngatur kontrasnya sedemikian rupa, saturasinya kalian bisa kembalikan secara maksimal, dan itu pun filternya bisa kalian atur intensitasnya, jadi customisasinya itu lebih banyak. Walaupun di beberapa software lainnya memang mereka menyediakan hal yang serupa, tapi sekali lagi pasti ada value lebih ketika kalian berlangganan satu software ini. Sebenarnya ditujukan buat siapa iPhone 15 Pro Max ini? Jawabannya ada dua. Kreator digital sosial media ya, kita nggak perlu menjabarkan lebih detail karena kita tahu banyak platform sekarang yang membutuhkan engagement yang diproduksi menggunakan foto, video, dan beberapa teman-teman influencer, travel blogger, dia pasti menggunakan kamera dari handphone yang mereka miliki selain mereka memiliki kamera utama. Apalagi buat teman-teman konten kreator ini yang masih menggunakan iPhone 12 Pro atau 12 Pro Max, yang mungkin saat iPhone 13 dan 14 Pro ini launching mereka belum ngerasa cocok atau belum ngerasa butuh untuk ganti. Apalagi ada fitur USB-C dari iPhone 15 Pro ini yang transfer speednya sekian puluh
kali lebih cepat daripada Lightning, dan itu bisa membuka potensi tentang apa yang bisa mereka hasilkan selanjutnya. Dan yang kedua untuk siapa? Jelas, ini untuk orang yang punya duit. Kalau duitnya ada, kemauannya ada, handphone tinggal beli. Kemauannya ada, duitnya nggak ada, ya nggak bisa beli, tapi ngutang. Ya, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Saya sangat mengapresiasi kalian yang bisa nonton sampai detik ini. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan klik like. Kalau kalian nggak suka, silahkan dislike aja. Dan jangan lupa tulis komentar di bawah gimana kesan kalian yang sudah megang atau udah punya iPhone 15 Pro Series. Tulis komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya.